Oke, yang selanjutnya adalah pada pertemuan kedua ya, di bab ini kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi sekarang kita ngomongin garis ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita ngomongin titik, maka sekarang gantian kita akan membicarakan tentang garis. Nah, posisinya bagaimana sih? Ada yang sejajar ya di sini. Hmm, sekalian sama tujuan pembelajaran ya. Jadi ada garis yang sejajar terhadap sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X. Nah, dia otomatis akan tegak lurus dengan sumbu Y gitu. Atau sebaliknya, garis yang sejajar dengan sumbu Y, dia otomatis akan tegak lurus dengan sumbu X gitu. Atau yang ketiga, posisinya adalah yang memotong, garis yang memotong, memotong sumbu X atau memotong sumbu Y atau memotong dua-duanya. Seperti itu. Kita akan lihat ya satu-satu antara yang sejajar, tegak lurus, dan yang memotong. Seperti apa bentuknya? Nah, ini gambar yang pertama. Ini adalah bidang kartesius, kemudian ada 4 garis ya. Kita bisa lihat ada garis L1, L2, L3, dan L4 ya. Nah, garis-garis yang berwarna biru itu L1 sampai L4 itu kita akan melihat posisinya mereka terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke. Nah, kalau terhadap sumbu X, mereka itu disebut sejajar. Kita bisa lihat nih, eh, garis L1 sama X ya, sama sumbu X itu menghadap ke arah yang sama, ya kan? Menghadap ke arah yang sama. Ini ke sana, ini juga ke sana atau sebelah kirinya. Nah, simbolnya kalau sejajar itu simbolnya seperti ini ya, kayak sama dengan tapi miring. Kalau tegak lurus itu simbolnya itu tegak lurus seperti ini. Ya, kita akan lihat satu-satu nih. Jadi, garis L1 itu sejajar dengan sumbu X. Ya kan? Garis L1 sejajar dengan sumbu X. Gitu. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu X, maka L1 itu berarti tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Ya, ini L1. Kemudian kalau L2, L2 sama ya, L2 juga sejajar dengan sumbu X. L2 sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti L2 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Oke. Begitu juga dengan yang L3 dan L4. Kita bisa menuliskan ya, seperti ini. L3 itu sejajar dengan sumbu X dan otomatis L3 akan tegak lurus dengan sumbu Y ya. Tegak lurus itu berarti memotong tegak ya, membentuk sudut 90 derajat. Seperti ini tegak ya. Bisa ya paham ya? Tegak lurus itu apa, sejajar itu apa. Oke. Nah, gimana tentang gimana hubungan antara L1, L2, L3, L4? Nah, mereka berempat itu saling sejajar ya. Mereka berempat saling sejajar semuanya. L1 kalau kita tulis ya, L1 tuh sejajar L2, sejajar L3, sejajar L4. Nah, sekarang kalau ini nih, ini kebalikannya ya dengan yang tadi. Coba perhatikan di sini ada garis M1, M2, M3, M4. Mereka itu adalah sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Menghadap ke arah yang sama dengan sumbu Y. Tapi mereka adalah tegak lurus dengan sumbu X, gitu. Seperti yang sebelumnya, kita juga bisa menuliskan ya. Berarti M1 itu sejajar dengan sumbu Y dan M1 itu tegak lurus dengan sumbu X. Begitu. Oke. Terus kemudian kalau M2.
M2 itu sejajar dengan sumbu Y, dan M2 itu tegak lurus dengan sumbu X. Begitu ya. Begitu juga yang M3 dan M4 bisa kita tuliskan seperti ini juga ya. Nah, terus bagaimana hubungan antara M1, M2, M3, M4? Hubungan mereka adalah saling sejajar. Jadi bisa kita tulis M1 sejajar M2 sejajar M3 sejajar M4. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang posisi yang ketiga. Sebuah garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu berpotongan ya, atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat garis merah ini dia memotong sumbu X di titik ini ya. Kemudian kalau motong sumbu Y di titik itu. Kita bisa tulis ya, garis ini misalnya kita namain garis apa nih? Garis G misalnya. Garis G memotong sumbu X di titik, memotong sumbu X berarti di titik 5/4,0 gitu ya. Kemudian kalau memotong sumbu Y di mana? Garis G memotong sumbu Y di titik berapa nih, yang sumbu Y yang dipotong berarti titik 0,-5 seperti itu ya. Itu memotong tuh seperti itu. Jadi tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus ya, itu memotong. Lanjut. Nah, kalau gambar seperti ini ada dua garis nih. Garis N1 dan garis N2. Mereka itu juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi mereka punya titik potong gitu. Nah, bisa kita cari satu-satu. Garis N1 memotong sumbu X di titik mana? Kita lihat coba, N1 memotong sumbu X di titik ini ya, yaitu 1,0. Oke. Sekarang dia memotong sumbu Y di mana? Garis N1 memotong sumbu Y di titik, nah di sini 0,2. Oke. Kemudian sekarang garis N2. Garis N2 memotong sumbu X di mana? Memotong sumbu X di N2, perhatikan garisnya memotong sumbu X di -1,0. -1,0. Dan dia memotong sumbu Y di titik, memotong sumbu Y di titik berapa? Di sini ya, hitung 0,2. Nah, sudah tuh. Selanjutnya adalah kita bisa lihat dua garis itu saling berpotongan di titik mana. Jadi N1 dan N2 berpotongan di titik berapa? Itu di sini ya, mereka bertemu tuh di sini 0,2. Nah, gitu. Jadi kita bisa membaca ya, membaca posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, apakah sejajar, apakah tegak lurus, apakah berpotongan. Kemudian kalau berpotongan juga kita bisa melihat titik potongnya di mana. Dia memotong sumbu X itu di mana posisi perpotongannya gitu. Memotong sumbu Y di mana posisi perpotongannya. Kemudian kalau ada dua garis kayak gini, N1 dan N2, kita bisa lihat juga mereka saling memotong di titik mana gitu ya. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Kemudian jangan lupa juga mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.